Usaha besar kayak Geprek Bensu sama IM Geprek Bensu kan itu saling gugat merek tuh Jis ya. Ya. Nah kalau di UMKM ada nggak kasus yang saling gugat kayak gitu? Tapi ya bisnisnya itu nggak segede gitu gitu. Ada, dia jualan kue lebaran nih. Oke. Ya. Ada namanya Bella Rosa namanya. Bella Rosa ini dia UMKM bikin kue. Terus bikin kuenya itu kue lebaran lah pada umumnya lah. Terus dibuat box besar gitu. Bentuk hampers gitu atau apa ya, hampers itu parcel. Jadi satu box itu isinya ada sekitar mungkin ada 9 kue gitu ya, 6 kue gitu. Dikasih box, dikasih nama Bella Rosa. Dan packagingnya juga bagus didesain gitu. Nah Bella Rosa ini statusnya udah daftar merah. Sudah terdaftar? Sudah daftar merah. Sudah terdaftar atau udah daftar gitu? Sudah terdaftar, sudah lolos. Sudah lolos merek? Lolos merek. Oke. Sudah lolos merek. Lumayan tuh rame tuh di sosial media katanya, tapi ke saya sih nggak ada muncul ya. Tapi dia pengakuannya rame lah ya? Rame lah, dia rame lah. Bahkan untuk kita aja yang nggak tahu yang sering di sosmed gitu ya, dia bilangnya dia rame gitu ya? Ya, kita nggak tahu, tapi dia bilang, oh usaha saya rame ini lumayan gitu di sosmed rame katanya. Oke. Ya namanya jualan apa namanya kue lebaran gitu ya, bahkan tidak dikasih merek pun rame gitu. Oke. Apalagi ini kemasannya bagus gitu. Ada kemasannya mereknya. bagus, dikasih merek, sudah terdaftar lolos gitu ya DJKI. Ya. Tiba-tiba ada yang jualan, kemasannya mirip. Kemasannya mirip. Sama-sama warna hijau ya, kita tampilin ya di itu ya di videonya nih. Oke. Sama-sama hijau, ya mirip banget lah. Ditambah logonya juga mirip. Mirip juga. Logonya mirip. Oke. Kan Bella Rosa, rosanya itu O-nya diganti semacam ikon bunga mawar lah. Itu juga sama. Yang satu lagi itu Yang mereknya satu apa? nama mereknya adalah Beli Rasa. Beli rasa. Beli Rasa. Yang satu Bella Rosa, yang satu Beli Rasa. Oke. Ini mah oke. Terus mirip banget sih. Iya, secara tulisan memang beda kan. Tapi secara pengucapan nih mirip kan. Bella Rosa, Beli Rasa gitu. Ya kayak pantun. Jadi ada apa imbuhan-imbuhan yang sama gitu apa? Jalan-jalan ke kota ini. Ya, belakangnya mirip-mirip. Mirip-mirip gitu. Sama juga ini juga. Itu kan apa? Bella jadi beli. Ya, Bella Rosa gitu ya. Ya. Bellanya jadi beli, Rosanya jadi rasa. Kemudian logonya mirip. Logonya juga mirip ini mah. Akhirnya somasi lah sama si Bella Rosa ini. Si Bella Rosa ini dia masih CV. Oh, tapi udah berbadan hukum ya? Kalau CV badan hukum? Bukan badan hukum kalau CV. Oh gitu. Tapi badan usaha aja. Oh badan usaha aja. Badan Tapi usaha. sudah punya badan usaha berarti gitu ya? Ya punya badan usaha. Sedangkan si Beli Rasa dia perorangan. Beli Maksudnya Rasa ini. Belum jadi CV, belum jadi PT gitu, perorangan aja. Oke, perorangan. Dia jualan aja lah gitu. Disomasi dan karena ini sesama UMKM mungkin ya masih empatinya masih tinggi, akhirnya bermusyawarah gitu. Tidak ke pengadilan. Oh gitu. Bermusyawarah. Seenggaknya dia sudah melayangkan somasi kayak gitu ya. Melayangkan somasi ditanggapi sama si bener. Beli Rasa nih. Ya. Mungkin minta diskusi gitu mungkin ya. Ini musyawarahkan. Katanya sih bersedia ganti rugi si Beli Rasa ini. Oke. Cuman nggak dikasih tahu tuh di berita-berita ganti ruginya berapa. Nominalnya. Ganti rugi ditambah harus pengumuman di sosmed, di media-media gitu. Bahwa Beli Rasa ini meniru Bella Rosa gitu. Oh gitu? Ya. Hasil diskusinya? Ya. Sepakat soal itu? Sepakat. Ya mungkin daripada di penjara gitu. Iya. Lebih baik upload itulah gitu. Oke. Kalau masuk ke pengadilan kan ribet tuh ya. Ya. Bakal rumit. Nah ini ya udah, saya tidak akan menuntut kamu, tapi kamu harus bikin pernyataan ini dan ganti rugi ke saya. Ya. Soalnya saya bakal menang nih.
saya sudah daftar merek, Bener. sudah lolos, logonya sudah terlindungi juga di merek kayak gitu ya. Kamu udah fatal nih, kamu udah meniru nih. Konsekuensinya bisa pidana misalkan kayak gitu ya. Ya udahlah, daripada ini usahanya juga yang si beli rasa mungkin jalan. Ya. Si beli rasa ini jalan. Ya udah ganti rugi deh misalkan. Berapa nominalnya sama apalagi tuntutannya. Ya udah dikasih tuntutan gitu mungkin. Ya. Tuntutan minta maaf dan pengakuan meniru gitu ya. Terus semua produknya ditarik tuh, yang cetakannya sama gitu. Jadi nggak usah jangan pakai kata beli rasa lagi gitu. Oh, bahkan harus ganti nama. Ganti nama. Kayak itu mirip Beli Rasa dan Bella Rosa. Oke, ganti rugi bahkan sampai ganti nama. Ya. Ganti kemasan, ganti logo. Kemasan, benar. Ya itulah kisah dari kedua UMKM ini. Oke, itu maksudnya gini kan Jess, kita kan sering mengedukasi soal daftar merek ya. Nah, ketika kita sudah daftar merek, kita artinya punya PD lah ya, PD punya bergening posisinya oke. Ya. Kalau menggugat itu kita landasannya kuat gitu kan. Nah, ketika ada kasus yang kayak gini, bisa menang. Bisa menang, bener. Walaupun si Beli Rasa ini belum daftar merek. Iya, apalagi kayak gitu. Ya, apalagi kayak gitu. Ya sudah pasti menang. Masalahnya kan gini, dia kan mengakui bahwa dia meniru. Iya. Udah jelas dia belum daftar merek lah. Itu mah. Dan maksud saya itu kasus ketika kita sudah daftar merek, kalau ada yang niru, kita bisa langsung somasi kayak gitu. Iya. Enaknya daftar merek, enaknya sudah lolos gitu ya. Ya gitu. Kita bisa menggugat gitu, minimal ya tadi mensomasi, ngasih tahu kamu bisa berurusan dengan hukum nih, saya tuntut nih kan gitu. Ya. Kita bisa melakukan ancaman gitu. Ya. Seperti itu. Ya minimal kayak Bella Rosa ini bagus nih. Endingnya musyawarah oke lah. Tidak begitu berat lah untuk si pelaku gitu. Tapi tetap harus ada tuntutannya apa misalkan. Ya, apresiasinya juga buat yang menirunya, dia mengakui gitu kan. Ya. Ada juga kadang itu yang ngeyel gitu. Gak mau ini ya. Yang enggak, saya merasa saya tidak meniru begini-begini. Ya udah. Kalau yang kayak gitu mah ya udah masuk ke persidangan hijau aja gitu. Ya. Ke majelis persidangan. Dibuktikan di situ dan pasti kalah kalau pasti kalah itu ya. Nah, pelajaran untuk UMKM nih dari kasus Bella Rosa melawan Beli Rasa. Nah, si Beli Rasa kan meniru si Bella Rosa nih. Nah, mindset UMKM ini, tolong jangan meniru-niru kayak gitu lah. Maksudnya udahlah gitu. Ya. Nyari kata yang lain aja gitu. Misalkan, Bella Rosa viral nih. Saya juga mau bikin produk saingan misalkan. Yeah. Ya jangan berkaitan dengan Bella Rosa gitu si namanya gitu. Yeah. Kita udah sering banget bikin konten edukasi soal mindset UMKM yang meniru gitu ya. Karena mindset ini mah nih susah. Jangan meniru, usahakan jangan meniru plek-ketiplek gitu ya. Jangan plek-ketiplek gitu. Itu kayak kasusnya yang plek-ketiplek yang udah kita bahas tuh, garam ya. Garam banyak juga kayak gitu. Kemasannya juga sama. Kemasannya mirip. Iya. Ya itu kalau misalkan jadi pesaing boleh, tapi bedain gitu. Iya. Bedain. Contoh kayak misalkan Indo dan Indomart dan Alfamart itu kan beda tuh. Iya. Indo dan Alfa itu beda. Iya. Kalau Martnya kan itu hanya keterangan aja gitu. Iya. Misalkan Bella Rosa Cake gitu. Cake-nya kan itu cuman keterangan aja dia jualan kue gitu. Nah ini Mart juga cuman keterangan bahwa dia semacam supermarket gitu atau minimarket. Iya. Jadi Indomart dan Alfamart itu kan beda tuh. Walaupun dia mirip-mirip gitu ya. Ya kalau Martnya mah kan kata umum yang bidang mereka usahanya gitu kan. Iya, bidang usahanya gitu. Kayak gitu. Nah, sedangkan nama usahanya apa gitu kan. Indo dan Alfa itu kan gitu. Dua kan, beda. Sangat berbeda tuh. Nah, itu juga sama. Kalau misalkan teman-teman pengen jualan pengen jualan kue buat lebaran juga nih. Lihat Bella Rosa bagus, ya jangan Bella Rosa juga namanya gitu, yang lain gitu. Iya. Ya kalau tadi kita pengen meniru Bella Rosa ya. Ya. Bella Rosa, ya bedain namanya gitu kan.
Bedain namanya, bedain. Jadi apa namanya? Makuta misalkan gitu kan. Ya, makuta. Jadi makuta misalkan gitu. Benar. Meskipun kue-kuenya kita niru nih mirip gitu kan. Nah, kalau kue-kuenya nggak masalah. Orang ya Bella Rosa juga kan sebenarnya kue resepnya kan ada di internet dia jual juga gitu. Iya. Kue-kue lebaran umum lah. Umumnya nastar kayak gitu-gitu. Iya, kita miripin apa namanya bentuk-bentuk kuehnya, bentuk parselnya misalkan ya. Ya, Nggak masalah lah. Kalau misalkan di dalam si Bella Rosa kan beberapa toples dalam satu box. Ya udah kita bikin juga beberapa kue dalam satu box. Boleh, masih boleh. Tapi desain kemasan jangan sama. Iya. Warnanya jangan sama. Iya. Kayak gitu ya teman-temannya. Ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman UMKM, buat kita semua. Jadi peringatan, jangan sampai menirunya plek-ketiplek meskipun ngerasa oh beda apa. Beli rasa kan beda, pokoknya beda misalkan. Hey, itu kalau kamu baca daftar aturan merek gitu ya, itu mirip. Itu meniru gitu, sama gitu ya. Apalagi tadi warna desain kemasan. Desain kemasannya desain mirip. logo Ya. gitu. Itu udah jelas cuma meniru gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Masih ada Jis terkait dengan ini? Masih ada. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek dan takut mereknya mirip sama yang lain, teman-teman bisa order melalui Kebun Desain aja, karena nanti mereknya akan dicek dulu nih dari namanya, terus dari pengucapannya, terus dari misalkan visualnya gitu ya. Ada kemiripan ke sama orang lain gitu, dicek dulu. Nah buat teman-teman yang mau order daftar merek di Kebun Desain bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya, jangan sampai ada kayak kasusnya calon klien dulu ya. Bang, ya. Wah, dia mau ini tapi minta ditolongin dulu. Ya udah kita tolongin. Taunya dia daftar mandiri gitu ya. Iya. Balik lagi setelah sekian bulan, Bang, yang saya kena kena penolakan gitu ya. Itu mah jadi kronologinya gini nih, kita spill dikit nih. Jadi dia tuh mau daftar merek. Bang, saya mau daftar mereknya ini. Bisa nggak dicek dulu? Nggak bisa, harus order dulu nih, fix dulu. Cek dulu dong Bang, nanti saya order katanya. Yaudah cek dulu, pas dicek, wah Bang ini kemungkinan ditolak, saya katanya gitu kan, merek ini. Wah masa sih katanya, dia nggak percaya. Bener ini Bang, kemungkinan ditolak. Kalau mau ini diotak-atik nih, gini dikasih saran. Oh yaudah katanya. Hilang aja dia nggak order, nggak jadi order. Tiba-tiba muncul lagi tuh kemarin chatting, Twing, Bang saya kena penolakan. Jangan sampai kamu seperti itu ya, langsung aja order ke nomor WhatsApp yang tadi. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.